Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur hari ini kita boleh kembali ditegur oleh firman Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita siapkan hati kita. Kita mau biar sepanjang hari ini kita boleh sungguh-sungguh hidup berdasarkan tuntunan dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur hari yang baru ini boleh Tuhan berikan bagi kami. Nah, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai hari kami, tuntunlah kami dengan firman-Mu Tuhan, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Berkati waktu pemberitaan firman-Mu dan berkati setiap hati kami yang akan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dalam Mika 4 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mika pasal yang keempat ayat yang pertama sampai kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita Bapak Ibu. Hari ini renungan sarapan kita saya beri tema Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di tengah kepedihan hidup jemaat, rakyat dan aparat pemerintah dan pemimpin rohani yang bermental bobrok pada saat ketika Mika mengeluarkan surat ini, Mika menubuatkan penghiburan dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di sana. Mika mengatakan bahwa Mesias akan datang, dan saat Mesias memerintah tidak akan ada lagi perang. Pada saat itu akan banyak orang yang datang ke Yerusalem untuk mempelajari jalan Tuhan melalui Israel. Israel akan menggenapi fungsinya sebagai kerajaan imam dengan menjadi perantara antara Allah dengan umat manusia. Orang-orang non-Yahudi akan mematuhi kehendaknya, tidak seperti orang-orang Yahudi pada zaman Mika. Tuhan akan menjadi hakim atas bangsa-bangsa besar. Sementara orang-orang Yahudi sezaman Mika tidak bersedia mendengar Tuhan. Mereka tidak mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka tidak peduli apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Mereka tidak peduli apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang tidak Tuhan kehendaki, mereka tidak peduli. Pada masa itu bangsa-bangsa akan menjadi senjata mereka. Sebagai perlengkapan pertanian, akan menjadikan senjata mereka sebagai perlengkapan pertanian yang dapat menunjang kehidupan. Sebab mereka tidak akan terlibat dalam peperangan lagi. Kedamaian akan melanda dunia. Bapak Ibu saudara terkasih, pada bagian ini Mika ingin menuliskan kepada orang-orang yang ada di sana bahwa ketika masa itu, ketika Mika menubuatkan tentang penghiburan dari Tuhan, maka penghiburan yang datang itu tidak bersifat sementara, tapi penghiburan yang akan Allah berikan kepada orang-orang Israel pada saat itu, pada bangsa-bangsa pada saat itu, pada umat manusia pada saat itu akan menjadi pendamaian, menjadi suatu keadaan damai yang benar-benar damai. Dikatakan bahwa barang-barang, senjata-senjata perang yang harusnya digunakan untuk perang akan mereka gunakan untuk bertani, akan menjadi alat-alat perang yang seharusnya digunakan untuk perang, dipersiapkan untuk menghadapi perang, akan mereka gunakan sebagai
senjata pertanian, menjadi perlengkapan pertanian. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, senjata-senjata yang luar biasa yang mereka siapkan, yang umat manusia siapkan, tapi persiapan mereka hanya untuk digunakan sebagai alat pertanian untuk menunjang kehidupan mereka. Dan pada saat itu terjadi, kedamaian akan melanda dunia. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita pernah memasuki masa-masa sulit. Di dalam kita menjalani kehidupan kita punya masa sulitnya sendiri. Mungkin ketika kita menjalani masa-masa sulit kita merasa orang tidak mengerti dengan keadaan kita. Ketika kita memasuki masa-masa sulit dalam hidup kita merasa seperti tidak ada jalan keluar. Seperti hari demi hari itu rasanya berat sekali untuk dilewati. Bapak Ibu yang terkasih, memiliki harapan di tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk kita berharap, itu sesuatu yang tidak gampang. Ketika kita harus berharap sedangkan situasi tidak memungkinkan kita untuk berharap, itu adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dilewati Bapak Ibu. Tapi hari ini firman Tuhan dalam Mika 4 ayat pertama sampai yang kelima ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengalami masa sulit, ketika kita sedang dalam keadaan yang tidak mudah bagi kita, jangan takut, Tuhan bersama-sama dengan kita. Di ayat yang kelima dikatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah yang selamanya, untuk selamanya dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mungkin secara manusia ketika menghadapi masa-masa sulit itu tidak mudah. Kita merasa, kenapa ini gak selesai-selesai? Kenapa kayak hidup ini, kenapa harus sesulit ini? Kenapa pergumulan harus seberat ini? Kenapa masalah harus sebanyak ini? Kita merasa, ada titiknya kita akan merasa, aku sudah tidak sanggup lagi Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi. Ketika kita sudah berkata kita tidak mampu lagi, sejujurnya disitulah kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, kenapa hidup orang itu ketika menghadapi masalah bisa lebih kuat, sedangkan aku yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang menjalani hidupku sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, kenapa ketika masalah melanda aku bahkan seolah-olah merasa tidak sanggup melewatinya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar merenungkan bahwa sebagai manusia tidak bisa dipungkiri kalau kita pasti akan mengalami yang namanya masa-masa sulit. Kita pasti akan mengalami masa-masa pergumulan yang tidak mudah bagi kita. Tapi Allah berjanji, apapun musim hidup kita, apapun pergumulan sehebat apapun yang kita alami, Tuhan menyertai kita. Mungkin bagi kita waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang sulit, tetapi waktu-waktu yang sulit itulah Tuhan bekerja bagi kita. Sehingga sesuatu yang kita rasa mustahil untuk bisa kita lewati, kita pasti mampu melewatinya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetaplah hidup di dalam pengharapan bahwa penghiburan itu datang dari Tuhan, kekuatan itu datangnya dari Tuhan, penyertaan itu datangnya dari Tuhan. Maka di dalam kita menjalani kehidupan kita yang tidak mudah saat ini pun, kita tetap mengimani dan berpengharapan Tuhan menyertai kita, menyertai saya, menyertai Bapak Ibu dalam setiap musim hidup kita. Maka tidak perlu lagi kita menanamkan rasa takut, menanamkan rasa was-was dan segala macam. Percayalah, penyertaan Tuhan tidak pernah luput bagi setiap kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal kami Tuhan, dan Engkau mengetahui bahwa ada masa-masanya kami mengalami musim-musim hidup kami yang tidak mudah Tuhan. Ada masa-masa di mana kami harus dengan berat hati terus melangkah menjalani kehidupan kami yang berat ini Tuhan. Tapi tolong Tuhan, ajarkan kami Tuhan, sentuh hati kami untuk kami sungguh-sungguh mempercayai dan mengimani, memiliki pengharapan bahwa dalam setiap musim hidup kami yang tidak mudah sekalipun Engkau tetap menyertai kami. Penyertaan-Mu tidak pernah luput bagi setiap kami Tuhan. Maka Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin kami, Tuhan tuntun kami Tuhan, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Dan kami percayakan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena kami rindu Tuhan yang boleh bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.